Jejak di tengah kegelapan. Hutan itu dingin dan gelap. Langit tertutup kanopi pohon-pohon yang menjulang tinggi, hanya menyisakan sedikit celah untuk cahaya bulan menerobos. Di antara suara angin dan gesekan dedaunan, terdengar suara langkah berat seorang wanita. Amara tersandung, tubuhnya yang lemah terjatuh ke tanah yang basah oleh hujan sisa sore tadi. Nafasnya tersengal, pakaian yang ia kenakan sudah sobek dan penuh lumpur. Ia menatap ke sekitar dengan rasa putus asa. Amara tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Beberapa jam yang lalu, ia masih berada di pinggir desa, dibawa oleh pria-pria yang ia kenal baik. Orang-orang yang ia pikir adalah teman dan keluarga. Tapi semua kepercayaan itu hancur saat mereka menyeretnya ke dalam mobil, membawanya jauh ke dalam kegelapan malam. Tanpa penjelasan, tanpa belas kasihan, mereka meninggalkannya di hutan ini. Hanya dengan kalimat dingin, hilanglah. Dunia tidak membutuhkanmu. Amara tidak tahu apa salahnya. Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya terasa tidak masuk akal. Tapi ia tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Yang ia tahu hanyalah rasa sakit di dadanya. Sebuah perasaan dikhianati oleh orang-orang yang ia cintai. Namun, kesedihan dan kemarahan itu segera digantikan oleh rasa takut. Hutan ini begitu sunyi, tetapi kesunyian itu terasa mengancam. Amara tahu bahwa ia bukanlah penghuni tunggal di tempat ini. Di suatu tempat di balik pepohonan, mata-mata binatang buas mungkin sedang mengawasinya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Perutnya keroncongan, tanda ia sudah terlalu lama tanpa makan. Saat ia hampir menyerah pada rasa putus asa, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak di dekatnya. Amara menegang. Ia meraih sebatang kayu di dekatnya, meski tahu senjata itu tidak akan banyak membantu. Ia menahan napas saat bayangan hitam keluar dari semak itu. Seekor kera besar berdiri di hadapannya. Kera itu menatap Amara dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Tubuhnya besar dan kekar, dengan bulu hitam mengkilap yang menyelimuti tubuhnya. Tapi mata kera itu berbeda. Ada sesuatu yang lembut dan hampir manusiawi di sana. Amara memandangnya dengan campuran takut dan bingung. Apakah makhluk ini berbahaya? Atau mungkinkah ia hanya penasaran? Setelah beberapa saat, kera itu bergerak. Ia mengulurkan tangannya, memperlihatkan sesuatu yang ia pegang, sebuah buah liar berwarna merah. Amara terkejut. Makhluk ini tampak seperti menawarkan makanan. Ia ragu-ragu, tetapi rasa lapar mengalahkan ketakutannya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil buah itu dan menggigitnya. Rasanya manis, dan itu cukup untuk memberinya energi. Kera itu duduk di dekat Amara, seolah mengawasinya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia dibuang, Amara merasa tidak sendirian. Ia mengamati kera itu lebih dekat. Ada sesuatu yang aneh tentang makhluk ini, sesuatu yang membuatnya berbeda dari kera biasa. Hari berikutnya, Amara mencoba mengikuti kera itu. Makhluk itu tampak tahu apa yang ia lakukan, seolah-olah mengajaknya untuk ikut. Kera itu memimpin Amara ke sebuah tempat yang lebih aman, sebuah daerah di tengah hutan yang dikelilingi pohon-pohon besar dengan buah-buahan yang melimpah. Di sana, Amara merasa sedikit lega, namun rasa lega itu hanya sementara. Malam kembali datang, dan dengan kegelapan muncul rasa takut. Amara mendengar suara-suara aneh dari kejauhan. Mungkin auman hewan buas, mungkin sesuatu yang lebih buruk. Tetapi setiap kali rasa takut itu datang, kera itu selalu berada di dekatnya. Amara mulai memanggilnya Loka, nama yang ia temukan dalam ingatannya dari cerita rakyat masa kecilnya tentang makhluk hutan yang bijaksana. Hari-hari berlalu, dan Amara mulai belajar cara bertahan hidup di hutan. Loka menunjukkan padanya cara menemukan air bersih, memilih buah yang aman untuk dimakan, dan bahkan menghindari bahaya. Meski begitu, Amara tetap merasa hutan ini bukan sekadar tempat biasa. Ada sesuatu yang misterius, sesuatu yang terasa seperti mengawasi dari balik bayang-bayang. Amara tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan melewati semuanya sendirian. Dengan Loka di sisinya, ia merasa ada harapan, sekecil apapun itu. Tapi apakah hutan ini akan membawanya menuju keselamatan atau justru kehancuran? Itu adalah pertanyaan yang terus menghantui pikirannya.